Bab 897, mengunjungi seseorang dengan tangan kosong, dan berbicara dengan teman. Selina terlalu malas untuk berurusan dengan omong kosongnya. Dia meliriknya dan bertanya, mengapa Elena di Amerika? Sedang berlibur. Luke mengambil roti dan berkata dengan santai, dia siswa pertukaran sekarang. Selina mengangguk dan tidak bertanya lagi. Luke tidak pernah menjadi pertapa. Dia akan pergi keluar pada malam hari di Los Angeles. Sebagian besar waktu, dia pergi mencari Jenny, dan juga menghabiskan malam sesekali dengan Jimena. Ada dua wanita lain, tapi dia tidak bertanya siapa mereka. Dia tidak sering melihat mereka. Mengingat usia, latar belakang, dan fisik Luke, ini sudah merupakan jumlah wanita yang sangat rendah. Tidak seperti beberapa pemain basket perguruan tinggi, misalnya, yang hanya berpesta setiap malam dan tidak menolak siapapun. Juga, Jenny sangat sibuk baru-baru ini. Setelah datang ke New York, Luke hanya melihat Jenny sekali. Penampilan Elena hanya mengembalikan ritme kehidupan Luke dari La. Selina terlalu malas untuk mengatakan apapun. Hari itu masih sibuk, tapi Luke dan Selina menganggur. Mereka secara alami tidak akan menyelidiki tempat pembuangan mayat di Whitestone Park, dan Kilgrave, target penyelidikan mereka yang sebenarnya, sudah mati. Siang hari, mereka berdua pergi keluar atas nama mencari petunjuk di sore hari, lalu pulang untuk berlatih dan bekerja. Tapi kemudian di sore hari, seseorang mengetuk pintu Luke. Luke, yang sedang bekerja di lantai pertama, menyekat tangannya dan membuka pintu. Di luar pintu ada dua wajah yang familiar. Dia menyapa mereka dengan senyuman. Berkabut, Matt, kenapa kamu ada di sini hari ini? Foggy berkata, saya mendengar dari Charlie bahwa Anda telah kembali, jadi saya datang untuk melihatnya. Melihat raut wajahnya, Luke hanya membuka pintu dan membiarkan mereka masuk. Masuklah. Kamu pasti di sini bukan untuk mengunjungi tetangga baru, atau setidaknya kamu membawa buah atau makanan ringan. Baik Foggy maupun Matt sama-sama malu ketika menyadari bahwa mereka memang lupa. Ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi tetangga baru mereka, tetapi mereka datang dengan tangan kosong, yang biasanya menyiratkan bahwa hubungan mereka tidak terlalu baik. Luke menunggu mereka masuk sebelum dia menutup pintu. Dia berbalik dan tersenyum. Baiklah, itu hanya lelucon. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Di lantai 2, Luke menyajikan kopi untuk mereka. Setelah mereka duduk, dia berkata, jika ada sesuatu di pikiranmu, katakan saja. Juga, bisnis Anda sedang booming. Kau pasti sibuk. Ketika mereka mendengar itu dan mengingat urusan mereka tersenyum pahit. Sesaat kemudian, Foggy berkata, ini masalahnya, kami mendengar bahwa seorang petugas polisi diserang baru-baru ini. Lukas mengangguk. Polisi sangat aktif dalam beberapa hari terakhir, dan bahkan menumbangkan geng tengkorak darah. Itu sama sekali bukan rahasia. Foggy ragu-ragu dan merendahkan suaranya. Saya juga mendengar bahwa Letnan Walter yang terluka. Lukas mengangguk lagi. Itu dia. Apakah dia terluka parah? Tanya Foggy. Luke berkata, dia akan keluar dari komisi selama sekitar 1 bulan. Namun, dia hampir mati karena luka-lukanya pada malam serangan itu. Dia sangat beruntung bisa selamat. Saya harap dia pulih. Fogg mengernyit. Apakah menurut Anda itu ada hubungannya dengan penyelidikannya terhadap ledakan? Merenung sejenak, Luke memandang mereka berdua dan mengangguk. Seharusnya begitu. Kabut tampak mengerikan. Apakah itu benar-benar topeng hitam? Lukas menggelengkan kepalanya. Kami menemukan para penyerang. Mereka adalah bagian dari geng, bukan tuan topeng hitam itu. Dia tidak menatap Matt sama sekali. Melihat wajah Foggy, dia tersenyum. Foggy, Biro Detektif tidak fokus menangkap topeng hitam itu. Foggy bingung. Mengapa? Dia tahu bahwa polisi telah mengeluarkan surat perintah untuk topeng hitam, menuduhnya melakukan penyerangan dan serangan teroris. Luke mengangkat bahu dan berkata, aku sudah banyak mendengar tentang topeng hitam dari kuil. Sebagian besar komentar negatif tentang dia datang dari pressing ke-15. Beberapa rekan saya memperingatkan saya bahwa pressing ke-15 tidak dapat dipercaya. Kabut kehilangan kata-kata. Luke menyesap kopi dan memainkan cangkirnya. Bahkan Biro Detektif tidak percaya omong kosong pressing ke-15. Juga, ketika Walter sedang menyelidiki ledakan, seseorang dengan tudung hitam memukulinya. Anda akrab dengan operasi ini, kan? Petik 2. Sebagai pengacara, Foggy dan Matt tentu memiliki lebih banyak pengalaman daripada polisi. Sebuah pengaturan, kata Foggy dengan gigi terkatup. Dia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan kasus ini. Dia juga menjadi korban ledakan malam itu, tapi dia beruntung tidak terluka parah.
Beberapa korban tak berdosa lainnya terluka parah, dan banyak dari mereka kehilangan harta benda mereka, seperti wanita tua Elena. Jika bukan topeng hitam yang menyebabkan ledakan itu, maka permusuhannya selama ini salah tempat. Apakah Anda punya kesimpulan awal? Foggy tidak bisa tidak bertanya. Luke menyesap kopinya dan berkata, itu tergantung pada apakah Anda di sini sebagai pengacara atau sebagai teman. Foggy tercengang, tapi Matt mengerti, sebagai teman, ini adalah informasi orang dalam. Sebagai pengacara, Luke tidak berkomentar. Saya jamin ini hanya percakapan antar teman. Matt yang tadinya diam, tiba-tiba menyela. Luke mengangkat alis dan menatap Foggy. Bagaimana menurutmu? Foggy mengangguk tegas. Ini hanya obrolan. Hanya kami bertiga yang tahu detailnya. Luke mengangguk dan meletakkan kopinya sebelum mengambil sepotong kue dan menggigitnya. Di permukaan, semua bukti menunjuk ke sebuah geng bernama Blood School di Brooklyn. Hampir semua anggota geng telah dijebloskan ke dalam tahanan, kecuali bos yang hilang, Billy Wharton. Foggy dan Matt mendengarkan dengan penuh perhatian. Luke menggigit kue lagi. Menurut dua penyerang, Billy Wharton ini adalah dalangnya. Baik Foggy maupun Matt mengerutkan kening. Tengkorak darah hanyalah salah satu geng kecil di Brooklyn. Jika Billy Wharton benar-benar merencanakan ledakan, maka orang yang hilang ini tidak mendapatkan banyak keuntungan darinya. Melihat ekspresi mereka, Luke melanjutkan, namun, kami percaya bahwa Billy hanyalah orang bayaran, dan dalang di balik ledakan itu seharusnya salah satu dari orang-orang Kingpin. Gembong, ulang Foggy kosong, dia jelas tidak tahu nama ini. Ekspresi Matt tidak berubah, tetapi dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan jelas sangat tertarik dengan nama itu. Bab 898, bekerja paruh waktu dan pergi ke bawah. Dikatakan bahwa nama asli Kingpin adalah Wilson Grandfish, tapi polisi belum menemukan petunjuk apapun atas nama ini. Identitas aslinya masih menjadi misteri, kata Luke tanpa tergesa-gesa. Tapi dari Clinton ke New York, dan bahkan lebih dari separuh Amerika, dia mengendalikan segalanya. Dia mungkin sumber korupsi di NIPS 15 Tah Pressing. Kabut terkejut. Apakah kamu sedang bercanda? Bagaimana bisa ada keberadaan dunia bawah yang begitu menakutkan? Lucas mengangguk. Tidak, bukan aku. Topeng hitam telah melawan pasukan Kingpin baru-baru ini, yang telah menderita kerugian yang signifikan. Itu sebabnya kantor polisi ke-15 melaporkannya sebagai serangan terhadap polisi, dan ledakan terjadi. Itu juga mengapa rekan saya Walter berakhir di rumah sakit. Melihat dua orang di depannya, dia berpikir sejenak sebelum berkata, jika aku jadi kamu, akan lebih baik untuk menghindari ini. Kemungkinan mendapatkan kompensasi kerusakan dari Kingpin tidak berbeda dengan mencoba menghidupkan kembali orang mati. Petik 2. Kabut terdiam. Matt tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia perlahan menggosok tongkatnya. Tiba-tiba, ponsel Foggy berdering. Dia meminta maaf dan mengangkat telepon. Suara Karen terdengar. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan segera kembali? Wanita dari manajemen properti ada di sini. Dia mengatakan bahwa dia akan menuntut kita untuk pembayaran yang tertunda. Foggy berkata, suruh dia menunggu dan tenang, kami akan segera ke sana. Jika kemarahannya memiliki substansi, firma hukum kita sudah menjadi debu. Karen merendahkan suaranya. Mungkin aku membuatnya merasakan usianya. Sepertinya dia akan marah begitu dia melihatku. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kami akan segera kembali, itu saja, kata Foggy, dan menutup telepon. Itu semua yang aku tahu. Lucas berdiri. Kau pasti sibuk. Aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Di hadapan pemahamannya, Foggy dan Matt pergi. Luke sudah membocorkan informasi yang cukup, dan mereka tidak perlu membuang waktu lagi. Mencari masalah dengan Kingpin. Mereka secara alami tidak bisa mengharapkan seorang detektif kecil untuk melakukan itu. Memikirkan itu, Matt mengulurkan tangannya. Terima kasih, Lucas. Luke berjabat tangan dengan dia dan Foggy. Departemen kami sangat sibuk baru-baru ini, mari kita bicara lagi setelah kita bebas. Bagaimana kedengarannya? Foggy mengangguk cepat. Iya itu bagus. Luke mengambil sepiring kue dari meja. Ambil ini kembali untuk Karen sebagai camilan. Tentu saja, Anda juga dapat memilikinya. Petik 2. Melihat mereka akan menolak, Luke berkata sambil tersenyum, ini hanya bersikap sopan. Anda bisa memberi saya sesuatu lain kali. Petik 2. Foggy dan Matt tersenyum kecut. Luke adalah pria yang baik, tetapi mengapa dia selalu mengatakan hal-hal canggung seperti itu? Foggy tidak punya pilihan selain menerima kue itu. Baiklah, kami akan membelikanmu minuman saat kami senggang. Anda tahu Josie's Bar di ujung jalan, kan?
Lukas mengangguk sambil tersenyum. Foggy dan Matt tidak bisa menolak persahabatannya. Keduanya baru saja mendirikan firma hukum, dan yang paling mereka butuhkan adalah koneksi. Kontak di NYPD jelas merupakan yang paling penting. Departemen pertama yang harus ditangani oleh pengacara adalah polisi, diikuti oleh DA, meskipun sebagian besar kasus tersebut akan dipindahkan dari sistem kepolisian. Meskipun Luke hanya seorang detektif, dia sangat berpengetahuan luas dan bersedia membocorkan informasi kepada mereka. Kedua belah pihak menemukan satu sama lain menyenangkan untuk mata. Meskipun kata-kata seorang detektif muda sering memotong, yang terbaik adalah memiliki teman sebanyak mungkin. Hal tentang teman sejati adalah tentang apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Sesaat kemudian, Luke mengusap dagunya saat dia melihat kedua petugas penegak hukum itu pergi ke firma hukum secara diagonal di seberang jalan. Hehe, fisik orang ini cukup bagus. Dia berbicara tentang pengacara Matt. Dia sudah lama ingin berbicara dengan mereka karena pengacara Matt. Sama seperti bagaimana Tony pasti akan menyambut Batman ke vilanya, Luke juga menyambut pengacara Matt sebagai tamu. Ketika pengacara Matt berdiri di pintu, Luke mengaktifkan berbagai peralatan uji. Pengacara Matt telah duduk di dalam selama lebih dari 20 menit, dan lebih dari setengah pemeriksaan seluruh tubuh telah dilakukan. Kecuali untuk hal-hal seperti tes darah, dia telah melakukan segala sesuatu yang mungkin. Data tubuh pengacara Matt juga dicadangkan ke Little Snell. Itu akan menganalisis dan mengevaluasi data untuk menentukan level sebenarnya dari pengacara Matt. Pengacara Matt adalah satu-satunya orang buta yang Luke kenal sejak datang ke New York, sangat mudah untuk mengetahui identitasnya. Pada siang hari, dia adalah seorang pengacara pemula yang sedang berjuang. Pada malam hari, dia mengenakan tudung hitam untuk menghajar orang-orang jahat dan menyebut dirinya Daredevil. Ketika sampai pada apa yang mereka lakukan di waktu luang mereka, pengacara Matt dan detektif Luke berada di bidang yang sama. Beberapa hari yang lalu, pengacara Matt hampir dibunuh oleh ninja dari tangan, tetapi dia sekarang kembali bekerja seperti biasa. Ini hanya bisa berarti bahwa pengacara Matt ini memiliki fisik yang luar biasa. Jika itu adalah orang biasa, mereka hanya akan bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan setelah 2 minggu. Tidak mungkin bagi mereka untuk pergi bekerja. Secara alami, Luke tidak akan melepaskan pasien tua ini yang telah menyerahkan dirinya ke pintunya. Dia memberinya tindak lanjut gratis, dan menegaskan bahwa dia dapat melanjutkan menulis legenda, topeng hitam, main hakim sendiri. Sayangnya, tampaknya pekerjaan harian pengacara Matt bermasalah. Bagi dua pengacara pemula, fakta bahwa bisnis mereka sedang terpuruk bukanlah hal yang baik. Mungkin dia harus menguji mereka. Berpikir untuk dirinya sendiri, Luke kembali ke bengkelnya. Di sisi lain, Foggy dan Matt tiba di firma hukum dengan tergesa-gesa, hanya untuk ditangkap oleh seorang wanita gemuk yang melemparkan serangkaian keluhan dan peringatan kepada mereka. Mereka membutuhkan waktu 20 menit untuk membujuk wanita itu pergi. Tetapi kemungkinan besar setelah berteriak marah selama setengah jam, wanita parubaya itu tidak lagi memiliki stamina untuk terus berjalan, jadi dia pergi. Di kantor, 3 anggota senior firma hukum itu saling berpandangan. Pengacara Matt tidak bisa melihat ekspresi 2 orang lainnya, tetapi dia tahu bahwa mereka pasti tidak terlihat terlalu baik. Dia menghibur mereka. Aku akan memikirkan sesuatu. Jangan khawatir. Foggy berhasil menenangkan diri. Ya, kita akan melewati ini. Kami hanya membutuhkan klien besar untuk membantu kami membayar tagihan untuk 2 bulan ke depan. Karen, jika kamu tidak menyebutkan kata besar, aku mungkin masih bisa mempercayaimu sedikit. Pada saat itu, Foggy tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengambil kue yang dia taruh dengan santai di atas meja dan memberikannya padanya. Ini dari Lukas. Rasakan. Hah, kelihatannya cantik dan wanginya enak. Karen mengambilnya dan memeriksanya. Tiba-tiba, dia kembali ke dirinya sendiri. Kamu, pergi ke sana dengan tangan kosong, bukan? Foggy dan Matt kehilangan kata-kata. Setelah percakapan yang tidak berarti ini, mereka bertiga mulai bekerja. Tidak peduli berapa banyak tagihan yang belum dibayar, itu masih bisnis seperti biasa. Bab 899, Operasi Gabungan Pertama. Setelah mengusir duo pengacara di sore hari, Luke mulai bekerja. Pukul 8 malam, dia dan Selina pergi ke tujuan masing-masing. 20 menit kemudian, Luke berdiri di sebuah gedung tinggi di Manhattan atas dan melihat ke gedung lain tidak jauh. Itu adalah markas besar Frank DeAmico, seorang gembong narkoba New York. Frank DeAmico ini adalah musuh terbesar Damon. 80% dari target ayah dan anak perempuan di New York adalah milik pasukan jagoan ini. Pada saat itu,
Ada pemberitahuan dari sistem pendukung. Big Daddy dan Hit Girl telah tiba di lokasi yang ditentukan. Luke melihat tablet itu dan mengirim permintaan komunikasi kepada ayah dan putrinya. Permintaan itu segera diterima, dan suara Damon terdengar melalui saluran komunikasi. V, kita di sini. Luke mengangguk dan berkata, saya telah melakukan pengintaian lebih lanjut dan menyesuaikan rencana operasi. Anda memiliki 10 menit untuk melihat rencana yang dimodifikasi sebelum Anda mulai. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak masalah, Damon setuju. Tetapi setelah jeda, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bisakah Anda meninggalkan Frank D'Amico untuk saya? Lukas berkata, tentu saja. Kalau tidak, saya tidak akan memberitahu Anda tentang bekerja bersama malam ini. Petik 2. Napas Damon terengah-engah. Terima kasih. Luke berkata, kita bisa bicara setelah operasi malam ini. Fokus untuk memastikan bahwa operasi dilakukan dengan lancar. Damon berkata, oke. Setelah menjelaskan situasinya kepada Damon dan Mindy, Luke mengirim pesan kepada Selina. Kamu bisa mulai sekarang. Roger, operasi umpan akan dimulai dalam 10 detik, jawab Selina. Luke berdiri dengan tenang di tepi atap dengan tangan disilangkan. Dia melihat ke selatan dan menghitung mundur dalam hatinya. 10 detik kemudian, api tiba-tiba meledak di sebuah bangunan rendah di sisi selatan, yang sangat mencolok dalam kegelapan. Pada umpan pengawasan drone, orang-orang di gedung terdekat berlarian dan mulai menerima panggilan. Kurang dari 10 menit kemudian, mobil melaju keluar dari garasi bawah tanah gedung dan langsung menuju api di selatan. Sistem dengan cepat menghitung jumlah orang di dalam mobil, 52. Menurut intelijen sebelumnya, biasanya ada 100 hingga 150 penjahat di gedung ini. Jadi, hanya ada 50-100 penjahat yang tersisa sekarang. Kebakaran di selatan terjadi di gudang terbesar Frank D'Amico di Harlem. Barang-barang yang disimpan di sana setidaknya bernilai penjualan 1 bulan. Tidak mungkin bagi geng D'Amico untuk tetap diam ketika sebuah gudang penting terbakar. Secara alami, Selina lah yang menyerang gudang. Dengan dukungan teknis yang Luke berikan padanya, dia hanya perlu membuat persiapan sebelumnya, dan ketika saatnya tiba, dia menyalakan api besar dengan jentikan jarinya. Bagaimanapun, gudang itu berada di tepi sungai dan tidak ada bangunan lain di dekatnya, jadi tidak ada orang yang lewat yang tidak bersalah akan terluka. Luke menyuruh Selina membawa orang pergi bukan karena dia takut jumlah mereka terlalu banyak, tetapi karena semakin banyak orang, semakin banyak kekacauan yang akan terjadi, dan semakin besar kemungkinan bagi Frank untuk melarikan diri. Seperti kata pepatah, seseorang tidak dapat memiliki ikan dan beruang. Selama setahun terakhir, Luke telah memberi Damon dan Mindy peralatan untuk melindungi diri mereka sendiri, giliran Frank sekarang untuk menemukan dirinya di tempat yang sempit. Setelah terus-menerus diganggu oleh Damon dan Mindy, jagoan ini tidak lagi berani menyatakan lokasi tepatnya seperti sebelumnya. Bahkan Luke tahu bahwa pria itu mungkin ada di gedung malam ini, tapi dia tidak yakin di mana dia berada. D'Amico ingin mengalahkan Damon dan Mindy sampai mati karena pelecehan tanpa henti mereka, tetapi dia tidak dapat menemukan mereka, dan tidak mau menyerah dengan meninggalkan wilayah dan bisnisnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membuat kesepakatan dengan pasukan Kingpin dan menjadi setengah bawahan, setengah sekutu. Tapi Kingpin tidak berencana menelan geng Frank, yang memberi Frank harapan. Dia mungkin bisa menemukan Damon dan Mindy melalui jaringan Kingpin. Kemudian, semuanya akan berakhir. Tapi Damon dan Mindy menjadi semakin berhati-hati, dan semakin sedikit petunjuk, jadi keinginan Frank tidak pernah menjadi kenyataan. Hari ini, Damon dan Mindy akhirnya datang kepadanya. Setelah 20 atau lebih mobil melaju, Luke memeriksa waktu dan kemudian menghubungi Damon dan Mindy melalui komunikasi. Ada pertanyaan. Damon berkata, tidak. Luke berkata, oke, serang dalam 10 detik. Mindy, ikuti aku. Damon, perhatikan helikopter di atap dan jangan biarkan D'Amico kabur. Tidak masalah. Damon sangat bersemangat. V akan memukul rumput untuk menakut-nakuti ular, lalu memberi Damon kesempatan untuk membalas dendam sendiri. Setelah memberi perintah, Luke melompat dari atap dan mendarat dengan ringan di lantai 5. Dia mendorong ringan dari dinding dan segera bergerak menyamping menuju pintu masuk utama sarang D'Amico. 2 penjaga merokok di kedua sisi pintu kaca. Tentu saja, anggota geng ini tidak menjaga ketat, tidak berlarian sudah cukup rajin dari mereka. Saat mereka merokok dan berbicara tentang kebakaran di gudang, dan apakah mereka harus menerima pemotongan gaji bulan ini, Luke dan Selina tidak melihat bayangan gelap mendekati mereka dengan cepat. Ledakan, pintu kaca temperet langsung hancur, dan angin kencang menyapu.
Bang! Bang! Dua tembakan jarak dekat membuat mereka terbang dengan lubang di dada mereka. Bang! 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 Luke mengganti target dua kali dengan revolver panjang dan pendeknya, dan dua penjahat yang mengawasi pengawasan di meja depan pingsan. Dua penjahat lainnya, yang sedang minum di sofa di ruang tunggu, menjatuhkan botol mereka dan ditembak di kepala. Keenam penjaga di aula langsung dijatuhkan, dan Luke meletakkan senjatanya kembali di pinggangnya. Mindy kemudian berlari masuk melalui pintu yang rusak dan mengikuti Luke ke lift. Luke menendang pintu lift sebelum terbuka penuh dan mereka terjebak. Dia melompat dan meninju bagian atas lift. Dia kemudian membalik ke atas, lalu menurunkan tongkat pendeknya untuk menarik Mindy ke atas. Dia mengeluarkan dua pemanjat tali otomatis dan memberikan satu kepada Mindy. Keduanya memasang perangkat ke kabel lift dan mengaktifkannya dengan satu tangan. Satu demi satu, mereka menerbangkan kabel tanpa mengeluarkan suara. 10 detik kemudian, mereka mencapai lantai 27. Luke berhenti sedikit di atas pintu lift, dan menjulurkan jari kakinya ke celah itu. Saat dia menyingkirkan pemanjat tali, dia bersandar di pintu lift dan membukanya. Mindy bergoyang di poros lift dan merentangkan kakinya seperti Luke. Karena dia pendek, Luke hanya bisa meraih kakinya dan menariknya ke lorong. Keduanya bergerak dengan lancar dan tanpa ragu-ragu. Bab 900, revolver itu tampan. Ketika kaki Mindy menyentuh lantai, beberapa penjahat di lorong memperhatikan mereka dan tanpa sadar berteriak, "Apa?" Mereka meraih senjata mereka. Bang! 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 Luke menembak lagi dan membunuh 4 penjahat terdekat, sebelum dia menyelinap ke belakang pilar. Bang! Bang! Dia menembakkan 2 peluru terakhir ke 2 penjahat yang baru saja bergegas keluar dari koridor samping sebelum dia dengan tergesa-gesa mengisi ulang. Mindy juga mengeluarkan Uzi dan P-239. Tembakan terdengar satu demi satu, dan beberapa penjahat yang baru saja berlari berteriak dan jatuh ke tanah. Dia mengambil kesempatan untuk bersembunyi di balik pilar lain 10 meter jauhnya dan berpisah dengan Luke untuk menghindari diserang oleh para penjahat. Melihat Luke yang tidak terburu-buru mengisi ulang kedua revolver, Mindy akhirnya tidak bisa tidak bertanya melalui komunikasi, "Mengapa kamu menggunakan revolver kali ini?" Luke berkata, "Hidup tidak akan berakhir. Mereka akan melanjutkan dalam bentuk lain. Begitulah siklus kehidupan." Mindy, Pada saat itu, Luke selesai mengisi ulang dan dengan santai membalik silinder itu kembali ke tempatnya. "Itulah mengapa saya suka menggunakan revolver untuk mengirim mereka ke siklus berikutnya." Mindy, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti apa-apa? Bukankah orang-orang jahat ini dibunuh dengan peluru? Luke berbicara omong kosong dan membingungkan gadis yang tidak bersalah, tetapi dia bergumam dalam hati, ada hingga 100 penjahat di sini. Jika saya membawa M249 dan membunuh semua bawahan di Amaiko, saya tidak perlu mengganti klip. Tapi itu akan merusak citra misterius V. Revolvernya masih lebih keren. Dia tidak merasa bersalah membunuh para penjahat ini. Tujuan sebenarnya dari operasi malam ini adalah untuk meningkatkan kesan baik Damon dan Mindy tentang dia. Jika dia melakukan semuanya sendiri, apa gunanya operasi balas dendam Damon dan Mindy selama ini? Permainan anak-anak. Darah, keringat, dan dendam mendalam Damon dan Mindy yang telah terakumulasi selama lebih dari 1 dekade hanya bisa dicurahkan melalui kerja keras mereka sendiri. Itu sebabnya dia tidak menyelinap untuk membunuh Frank de Amaiko. Nilai terbesar orang besar ini hanyalah sebagai alat misi untuk mendapatkan kesan baik Damon dan Mindy tentangnya. Luke tidak peduli tentang hal lain, bukan uang, barang, atau nyawa. Baik, dia selalu tertarik pada pengalaman dan poin kredit, jadi dia tidak keberatan membunuh banyak bawahan Damon, dia akan meninggalkan de Amaiko untuk Damon. Memikirkan itu, dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan menyerang dinding di belakangnya. Saat dia meninggalkan pilar, dia melangkah ke dinding dan berlari sejajar dengan lantai. Dia mengangkat revolver di tangannya dan membidik 8 penjahat yang bersembunyi di balik sofa dan kursi. Mengandalkan titik pandangnya yang tinggi dan gerakannya yang cepat melewati tembok, dia berhasil menciptakan keunggulan pertempuran yang lebih baik. Bang! 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 Keenam penjahat itu jatuh tanpa suara sebelum mereka sempat bereaksi. Para penjahat yang tertembak di dada dan perut semuanya terkena Colt Python. Para penjahat yang ditembak di kepala diperlakukan lebih baik. Peluru 9 mm dari Colt King Cobra tidak meledakkan kepala mereka, jadi mereka dibiarkan dengan mayat utuh. Mindy telah memperhatikan gerakan Luke. Ketika dia mulai bergerak, dia berguling dari balik pilar dan menembaki 2 penjahat di sisinya. Saat itu, Luke telah mencapai sudut tembok. Mendorong dari kakinya,
dia meluncur ke koridor di samping. Dia mengangkat senjatanya di atas kepalanya. Bang! Bang! Sebelum dua penjahat yang datang sebagai cadangan bisa meninggalkan koridor, mereka melihat bayangan hitam meluncur melewati mereka dan mereka berdua terbunuh. Luke mendarat dengan ringan dan memberi isyarat pada Mindy, yang menatapnya dengan tatapan kosong. Jangan hanya berdiri di sana. Jaga tangga di sana. Saat dia berbicara, dia memasuki koridor dan masuk ke beberapa ruangan. Dengan suara beberapa pintu rusak dan tembakan, semua 12 penjahat di lantai ini tewas. Setelah memastikan bahwa tidak ada ruang rahasia, Luke pergi ke tangga. Mindy sedang mengisi ulang di sudut. Mengintai dengan hidung mancungnya, Luke berkata sambil tersenyum, ada cukup banyak orang. Mindy mengisi ulang dan mengeluarkan granat asap. Gunakan ini, atau akan sulit bagi kita untuk bergerak maju. Lukas melambaikan tangannya. Tidak dibutuhkan. Asapnya akan menghalangi pandangan kita. Dengan itu, dia tiba-tiba melompat dan menempel di langit-langit dengan tangan dan kakinya saat dia menaiki tangga untuk menghadapi para penjahat. Menggeser kekuatan hisap ke kakinya, Luke mengeluarkan revolvernya lagi. Dua penjahat yang membidik bagian bawah tangga langsung tertembak di kepala. Bang! 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 Dia hanya menjulurkan Colt Python di tangan kanannya dan menembak 3 kali di sudut. 3 penjahat yang akan menembak dikirim terbang dan menabrak rekan-rekan mereka. Pada saat itu, kepala dan tangan Luke sudah muncul di depan mata para penjahat, diikuti oleh moncong Colt King Cobra. Bang! 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 Tembakan kacau terdengar, dan para penjahat yang dihalangi oleh tubuh rekan-rekan mereka menembak dengan liar. Peluru terbang di sekitar Luke, tetapi tidak ada yang mendekat. Bang! 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 Pada jarak kurang dari 10 meter, Luke menembakkan revolvernya dan menjatuhkan para penjahat satu persatu. Kakinya berhenti, dan gaya hisapnya menghilang. Dia mendarat dengan ringan di tangga yang menuju ke lantai 28 dan mengisi ulang dengan tidak tergesa-gesa. Mata Mindy berbinar saat melihat gerakan Luke. Tetapi ketika dia melihatnya mengisi ulang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan mengutuk dengan keras di dalam hatinya, betapa sulitnya, kamu kehabisan peluru lagi. Dia bergegas dan berdiri di depan Luke. Dia menjulurkan lehernya dan dengan cepat mengamati situasi di lantai 28. Bang! 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 Beberapa tembakan terdengar dari beberapa sudut di lantai 28. Mereka berasal dari penjahat yang masih hidup yang telah mundur dari tangga. Namun kali ini, tujuan mereka bahkan lebih buruk, jarak terdekat peluru dengan Mindy adalah 5 meter. Takut dengan keahlian menembak Luke yang menakutkan, mereka tidak berani membidiknya sama sekali. Begitu mereka melihat bayangan berkedip, mereka tanpa sadar melepaskan tembakan. Mindy tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melepaskan 2 tembakan untuk terus memberikan tekanan pada sisi yang berlawanan. Pada saat yang sama, dia tidak lupa untuk mengejek Luke melalui komunikasi. Bisakah kamu menggunakan senjata dengan kapasitas lebih tinggi lain kali? Dia masih ingat bagaimana V menggunakan M4A1 untuk mengusir bullseye. Jadi, bukannya V tidak tahu cara menggunakan senapan, namun, perasaan yang dia berikan kali ini telah banyak berubah. Dulu, V merasa lebih normal, tapi sekarang, V sedikit aneh. Bab 901, memenuhi syarat untuk membawa pistol dan menonton di samping. Tentu saja, Mindy tidak membenci V saat ini, tetapi menganggapnya menarik. Untuk gadis kecil, mereka tidak menganggap perubahan yang berubah-ubah itu mengganggu, kecuali jika menyangkut pacar. Yang terpenting, dia keren. Selama dia menjadi lebih keren, tidak ada masalah. V menggunakan 2 revolver, dia akurat dan keren. Dia hanya harus mengatakan sesuatu padanya. Luke mengisi ulang dan terkekeh tanpa mengatakan apa-apa. Dia hanya menggunakan 2 revolver, tetapi dia telah membunuh lebih dari 20 penjahat. Jika itu senjata lain, tidak akan ada yang selamat di sini. Dia tidak akan bisa membantu. Bukankah lebih baik tidak membuatmu merasa tidak berguna? Hicks, terlalu muda. Anda perlu belajar lebih banyak. Lukas membuat keputusan. Mindy tidak tahu bahwa gerutuannya telah menciptakan masalah besar baginya. Dia sudah keluar dari tangga dan menyerang 5 penjahat yang tersisa di lantai 28. Mengandalkan armor barunya, dia melompat di antara sudut dan perabotan saat dia menembak. Dibandingkan dengan target Luke yang terbunuh dalam 1 tembakan, 5 penjahat ini jauh lebih sial. Peluru Mindy menghujani mereka, dan yang paling beruntung hanya ditembak 2 kali. Yang paling menyedihkan ditembak 5 kali, dan dia mati terengah-engah. Luke tidak ikut campur dalam pertempuran kecil itu.
Dia hanya berdiri di kaki tangga dengan tangan disilangkan seperti penonton. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki di tangga di atasnya. Cepat dan turun. Musuh ada di lantai 28. Di mana perisai anti ledakan? Turunkan dulu dan semua orang mengikuti di belakang. Bersandar ke dinding, Luke mengangkat alis. Apa yang profesional? Perisai anti ledakan akan membuka jalan bagi yang lain untuk mengikuti. Ini adalah taktik polisi standar untuk serangan di dalam ruangan. Jika itu Damon dan Mindy di sini, orang-orang ini mungkin benar-benar dapat menyerang. Sekarang, Luke menekuk tangan kanannya dengan malas. Dia tidak mengangkat Colt Python sepenuhnya, tetapi mengarahkannya ke sudut tangga dari bawah ke tiak kirinya. Bang! Bang! Perisai anti ledakan yang baru saja muncul terkena, dan peluru kedua mengenai kaki kanan penjahat, meledakkan setengahnya. Penjahat itu berteriak dan berguling menuruni tangga dengan perisai. Lukas mengabaikannya. Penjahat harus membawa perisai dengan kedua tangan, bukan pistol. Dia beruntung bahwa dia tidak jatuh ke kematiannya. Sebelum orang yang memiliki satu tangan di bahu penjahat yang memegang perisai menyadari apa yang sedang terjadi, tangan kirinya tiba-tiba kosong, tetapi tubuhnya terlempar ke depan dari inersia. Persis seperti itu, sederet penjahat muncul dari sekitar sudut tangga. Bang! 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 Keempat penjahat yang bergerak terlalu cepat itu ditembak di bagian dada dan perut. Mereka menabrak dinding dan berguling menuruni tangga. Luke kemudian tanpa tergesa-gesa memuat ulang Colt Python. Di tangga, para penjahat yang berhenti tepat waktu berkeringat. Pemimpin hitam, gemuk, yang masih di lantai 29, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia meraung, "Mengapa kamu berhenti? Mengenakan biaya, isi daya." Para penjahat yang memimpin dengan keras mengutuk gemuk ini di dalam hati mereka ketika mereka berteriak, "Leroy, mereka membunuh Dam." Tommy dan yang lainnya tidak memiliki perlindungan dan dibunuh. Pria gemuk itu tercengang. Mati. Bagaimana? Dam adalah penjahat yang memegang perisai. Berbicara secara logis, dia akan menjadi yang paling dilindungi oleh perisai anti ledakan. Senapan biasa tidak bisa menembus perisai yang dikeluarkan polisi itu. Akan sangat sulit baginya untuk mati seketika. Faktanya, pria dengan perisai itu tidak mati. Dia baru saja pingsan ketika dia jatuh. Tapi tentu saja, para penjahat akan mengatakan bahwa dia sudah mati, atau Leroy akan memaksa mereka untuk turun. Salah satu penjahat berteriak sambil mundur, "Ada seorang pria di bawah sana yang terlalu baik. Dia terlalu kejam. Dia membunuh 5 orang di depannya dalam satu tembakan. Dam bahkan tidak bisa memblokirnya dengan perisai. Dia tewas dalam 2 tembakan." Leroy sama sekali tidak percaya, tapi para penjahat lainnya mengangguk. Sungguh, ada penembak jitu di bawah sana. Tommy dan yang lainnya tidak bergerak. Aku melihat banyak darah. Ada lubang besar di dada mereka. Mereka tidak akan bertahan. Para penjahat berbicara dengan cepat, seolah-olah mereka sedang melakukan talk show kelompok. Luke mendengarkan dengan penuh minat. Dia menyaksikan Mindy melenyapkan penjahat yang tersisa di lantai 28 dan mengevaluasi kekuatan gadis yang kejam ini. Saat ini, Mindy jauh lebih kuat dari teman-temannya. Hal yang benar-benar luar biasa tentang dirinya adalah refleks cepat yang dia warisi dari ayahnya. Ada beberapa saat ketika dia bergerak hampir bersamaan dengan para penjahat dan menembak mati mereka. Ini mirip dengan tembakan jarak dekat dan kelincahan Luke. Hanya saja Mindy telah mencapai ini hanya berdasarkan bakatnya sendiri dan beberapa pelatihan profesional, jadi itu tidak dianggap keterampilan tembak-menembak yang nyata dalam sistem. Mungkin dia bisa mengajarinya baku tembak. Gadis kecil yang kejam ini layak dirawat, dan ayahnya Damon telah membawanya ke jalan yang berbeda. Tidak mungkin baginya untuk kembali ke kehidupan seorang gadis biasa. Jika Luke melatihnya selama beberapa tahun sebelumnya, dan menunggu sampai dia dewasa agar tidak dianggap pekerja anak, dia seharusnya tidak segila ayahnya, kan? Dia tidak pernah memikirkan Mindy yang berusia 12 tahun membantunya sekarang, tetapi dalam 4 atau 5 tahun, dia akan menjadi penolong yang cukup baik. Jika mereka adalah rekan satu tim, itu akan sempurna. Memikirkan itu, Luke tiba-tiba mengangkat alis dan melihat para penjahat dari tempat dia berada di langit-langit. Setelah dibombardir dengan kata-kata bawahannya, si gemuk di lantai atas ketakutan. Pria di lantai bawah telah membunuh 5 bawahannya dalam waktu kurang dari 2 detik, bahkan dengan perisai anti ledakan. Leroy mengaku tak punya nyali untuk melawannya 1 lawan 1. Karena itu, dia membuat keputusan sederhana. Bagaimana dengan granat? Aku ingat kamu suka membawa granat bersamamu. Seorang pemuda Amerika Latin mengeluarkan sebuah granat dan menyerahkannya tanpa ragu-ragu. Di sini. Anggota geng lainnya secara tidak sadar mundur. Salah satu dari mereka mengutuk,
dasar betech, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak membawa barang ini padamu? Ini New York, bukan Juarez. Leroy juga mundur dan menunjuk ke tangga. Jangan berikan padaku. Buang saja. Lebih baik jika Anda meledakkan orang itu. Jika dia tidak mati, kamu bisa menyerang dan membunuhnya bersama-sama. Bawahannya memelototinya. Ini bukan hidup Anda tidak merasa buruk. Melihat ekspresi semua orang, Lerox berkata dengan susah payah, aku akan pergi denganmu. Bawahannya menghina. Mudah bagi Anda untuk mengatakannya. Anda tidak memimpin. Bab 902, Ledakan Diri. Menyerang. Meskipun mereka tidak senang, para penjahat tahu bahwa ini adalah batas Leroy. Semua orang ingin menaiki tangga dan menjadi pemimpin sehingga mereka dapat secara sah memerintahkan bawahan mereka untuk mati, tidak, lawan musuh. Ketika pemuda itu mendengar itu, dia hanya mencabut pin granat dan berjongkok untuk menjatuhkannya ke tangga melalui celah di bawah pagar. Tapi saat dia berjongkok dan memindahkan granat ke celah, wajah tersenyum menyeramkan dengan topi Zoro tiba-tiba muncul di sudut tangga. Kemudian, moncong hitam muncul. Bang! Pergelangan tangan pemuda itu hancur oleh Colt Python, dan dia terbang mundur dengan granat. Para penjahat itu tercengang. Tangan yang patah itu jatuh ke tanah dan memantul beberapa kali, dan granat itu meluncur ke arah mereka. Astaga! Ya ampun! Serangkaian teriakan terdengar saat para penjahat berhamburan. Leroy meledak menjadi gerakan saat dia melompat ke belakang pilar. Ledakan. Ada ledakan keras dan para penjahat merasa pusing. Awan debu besar menyebar di dekat tangga, mencekik mereka. Di lantai bawah, Luke berkata kepada Mindy, yang menatapnya dengan heran, selesai. Kita seharusnya bisa naik ke lantai 29. Baik Mindy maupun Luke sama-sama memakai helm yang secara otomatis menyaring kebisingan, jadi mereka tidak terpengaruh meskipun ledakannya keras. Namun, gadis kecil itu masih sangat terkejut. Sebuah granat di tangga, apakah mereka gila? Jika mereka bisa sembarangan menggunakan bahan peledak seperti granat di dalam gedung, mereka tidak akan membutuhkan waktu lama untuk membunuh Frank DeAmico. Ayah dan anak itu bisa saja menunggu sampai Frank memasuki gedung, lalu meledakkannya. Itu adalah cara termudah untuk memastikan bahwa musuh mereka mati. Tapi apakah itu balas dendam? Tidak. Itu akan menjadi serangan teroris, yang pasti akan melibatkan sejumlah besar orang yang tidak bersalah, dan menarik penyelidikan intensif oleh NYPD, FBI, dan Homeland Security. Mereka bukan kingpin, dan tidak terlalu gila. Frank juga tidak akan membuang bahan peledak di wilayahnya. Itu akan memberi NYPD kesempatan untuk menyelidikinya, dan wilayahnya pasti tidak bisa menahan pengawasan. Mindy tidak tahu bahwa granat bukanlah standar untuk geng Frank. Itu hanya hobi pemuda yang baru saja datang dari Juarez. Para penjahat di lantai atas pusing, dan hanya satu dari mereka yang bereaksi cukup cepat. Berjuang melawan ketidaknyamanan, si gemuk bangkit dan berlari ke atas. Karena lift macet di lantai pertama, pasti disabotase oleh para penyerang. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah mengikuti bosnya, DeAmico. Helikopter di atap gedung adalah strategi keluar darurat DeAmico. Daripada mempertaruhkan nyawanya melawan penembak menakutkan itu di sini, Leroy merasa lebih baik bergegas dan menemukan bosnya. Akan lebih baik bagi semua orang untuk melarikan diri dengan cepat. Jadi, ketika Luke dan Mindy mencapai lantai 28, si gemuk sudah tersandung ke lantai 29 untuk melaporkan kepada bosnya bahwa ada sesuatu yang salah. Di lantai 28, para penjahat yang disorientasi oleh granat, self-detonating, dibunuh satu persatu oleh Luke dan Mindy, termasuk mereka yang belum mati sebelumnya. Beberapa orang yang bersembunyi sedikit lebih jauh juga tidak dapat melarikan diri dari pengejaran Mindy, dan ditembak mati oleh gadis kecil itu. Damon, yang selama ini diam, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "V, apa yang terjadi di sana? Mengapa saya mendengar ledakan? Kami tidak membawa senjata berat malam ini, kan?" Petik 2. Yang ingin dia tanyakan adalah apakah Luke dan putrinya tidak takut NYPD menyerang mereka setelah apa yang mereka lakukan. Luke berkata, "Merekalah yang melempar granat. Saya tidak tahu mereka akan membawa beberapa pada mereka." Petik 2. Damon tercengang. "Granat, Mindy, apa kamu baik-baik saja?" Luke berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Mereka kasar dan meledakkan diri. Kami akan membersihkan lantai 29. Siap-siap. Jika DeAmico berjalan, itu hanya dalam hitungan menit." Damon berkata, "Mengerti." Pada saat itu, lebih dari 50 penjahat di geng DeAmico telah terbunuh. Seharusnya tidak terlalu banyak orang di lantai 29. Luke dan Mindy berhenti di kaki tangga di lantai 29.
Luke memberi isyarat pada Mindy untuk berhenti, dan dia berlari keluar untuk melihat situasi di puncak tangga sebelum dia merunduk di tikungan lagi. Bang, 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 peluru terbang dan mengenai sisi tangga. 7. 3 di kiri dan 4 di kanan. 2 UMP dan senapan AK. Sisanya pistol, katanya santai. Mindy berkata, saya ambil kiri, kamu ambil kanan. Luke berkata, oke, menurut hitunganku. 3, 2, 1. Pada 1, mereka menjulurkan setengah tubuh mereka pada saat yang sama dan menembakkan 3 senjata. 6 dari 7 penjahat tewas. 4 di sebelah kanan benar-benar diam, dan 2 dari 3 di sebelah kiri berteriak dan pingsan. Salah satunya sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di balik sudut. Lukas tidak mengatakan apa-apa. Mindy mendengus frustrasi. Aku melewatkan 1. Dia menggunakan 2 senjata, sedangkan Luke hanya menggunakan revolver Colt King Cobra. Luke telah mengenai keempat sasarannya, sementara dia meleset 1. Apa perbedaan besar? Tapi dia tidak merasa kecewa. Bersaing dengan V dalam keahlian menembak. Dia sudah lama menyerah pada ide itu. Entah itu pertarungan antara V dan Bullseye, atau keahlian menembak V malam ini, dia setidaknya 1 level lebih tinggi darinya. Sulit untuk menebusnya hanya dengan senjata dan peluru. Di sebuah kantor di ujung koridor, wajah Frank D'Amico gelap. Si gendut, Leroy, sudah berkata dengan suara rendah, ayo pergi, bos. Situasinya masih di bawah kendali kami, tetapi itu mungkin berubah nanti. Cahaya bersinar dingin dari kepala botak D'Amico. Setelah keheningan singkat, dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Kamu, bawa mereka keluar. Dia menunjuk Leroy terlebih dahulu, lalu kelima pria di kedua sisi pintu. Hah, saya juga. Leroy terkejut. Dia menunjuk hidungnya, dan bawahannya saling memandang. D'Amico mendengus. Jika kamu tidak pergi, kan? Ayo cepat. Sambil menggertakkan giginya, Leroy berbalik dan melambaikan tangannya. Kamu pergi. Para penjahat tidak bergerak untuk sesaat. Leroy mengangkat pistol di tangannya. Aku bilang, pergi. Nikolai, kamu pergi dulu, 2 penjahat segera berteriak. Bersama-sama, mereka mendorong penjahat yang paling dekat dengan pintu. Nikolai yang tidak beruntung terhuyung-huyung dan memantapkan dirinya. Melihat kedua temannya yang mendorongnya, dia berkata dengan sedih, tapi aku hanya punya 1 pistol. Kalian berdua punya 2.